Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tarini Dewasa Uswatun Solehah, Prodi MTP 3B dengan NIT 2020-4247. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan komponen-komponen dari lori dan cara mengoperasikan lori ini sendiri. Sebelumnya, lori merupakan salah satu dari peralatan khusus. Peralatan khusus merupakan sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk penumpang ataupun barang, melainkan digunakan untuk keperluan khusus. Keperluan khusus itu seperti pengecekan, pengujian, perawatan mengenai kondisi dari prasarana kereta api. Pertama-tama saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari lori. Yang pertama ada panel surya yang digunakan sebagai sumber tenaga dari lori. Pada lori ini digunakan dua sumber utama, yaitu listrik PLN dan panel surya itu sendiri. Kemudian ada bodi dari lori itu sendiri, kemudian ada roda-roda. Di bagian depan terdapat lampu pada lori ini digunakan untuk penerangan agar pada saat dilakukan inspeksi, pengecekan, perawatan ataupun pengujian prasarana perkeretaapian tidak kegelapan atau bisa melihat bagian-bagiannya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Di sini terdapat kabel untuk pengecasan, lalu kemudian terdapat mesin-mesin, dan di sini terdapat footstep. Footstep ini digunakan untuk para pengendara penyeberangan jalan ataupun awak sarana perkeretaapian yang menggunakan lori ini untuk naik ke lori. Nah, di sini di bawah footstep juga ada lampu yang di bagian belakang. Lampu belakang ini berfungsi untuk menandakan bahwa pada jalur tersebut terdapat sarana. Nah, itu juga dapat digunakan untuk menghindari adanya tabrakan pada lori dengan sarana yang lain. Kelebihan dari lori ini adalah lori itu ringan, kemudian mudah dipindahkan dari jalan ke jalur kereta api. Jadi ketika ada suatu permasalahan di jalur kereta api itu tidak harus dimulai dari stasiun, melainkan bisa dimulai dari jalur itu sendiri. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan bagian komponen-komponen dari lori. Komponen lori yang pertama, di sini ada saklar cadangan. Di sini ada saklar lampu depan dan lampu belakang yang digunakan untuk menyalakan lampu bagian depan dan belakang. Kemudian di sini ada speedometer. Speedometer ini digunakan untuk mengetahui kecepatan dari lori. Nah, selain itu, speedometer ini juga digunakan untuk menjadi pedoman dan acuan seberapa cepat lori itu akan dikendalikan. Nah, di sini untuk kecepatan menggunakan satuan kilometer per jam. Kemudian di sini ada kontak dari kereta lori itu. Nah, untuk digunakan untuk menyalakan dan mematikan lori. Lanjut, di bagian sini terdapat reverser. Reverser ini digunakan untuk menentukan arah dari lori, bisa ke depan ataupun ke belakang, sesuai dengan kebutuhan dari pengendaranya. Kemudian di sini terdapat kunci dari rem tangan. Kunci rem tangan ini digunakan untuk memastikan bahwa lori ini akan dalam keadaan diam. Di bagian bawahnya terdapat rem tangan yang digunakan untuk menghentikan dari lori serta untuk mengurangi kecepatan apabila menurunkannya itu pelan-pelan. Kemudian di sini terdapat throttle atau tuas akselerasi yang digunakan untuk menentukan seberapa besar atau seberapa cepat
lori itu dikendarai. Kemudian di sini ada tangki minyak yang digunakan untuk menyimpan minyak rem tangan. Di bagian dashboard ini terdapat MCB utama atau mini circuit breaker. MCB utama ini digunakan untuk menyambung atau memutus aliran listrik pada lori. Kemudian di sini terdapat saklar daya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari electrical box dari lori ini. Nah, yang pertama ada baterai. Baterai ini digunakan sebagai sumber energi dari listrik utama. Pada baterai ini terdapat beberapa komponen seperti reset, terus ada tanda-tanda seperti ini, kemudian ada air, ada run, ada indikator-indikator lampu, kemudian seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada solar charge controller, adalah alat yang digunakan untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Ini juga berguna untuk mencegah pengisian energi yang berlebihan dengan membatasi jumlah dan laju pengisian daya. Kemudian di bagian sini ada mini circuit breaker atau MCB. MCB ini berfungsi sebagai penyambung dan penerus dari aliran listrik, membatasi arus listrik dan pengaman ketika terdapat beban yang berlebihan. MCB ini disebut juga sistem proteksi jika terjadi konsleting pada listrik. Nah, pada MCB di PPI ini terdapat 5 saklar yang digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing, seperti jika pengoperasian nanti saklar nomor berapa, jika pengisian baterai juga digunakan saklar nomor berapa. Jadi MCB ini digunakan berdasarkan fungsi-fungsinya. Kemudian kita beralih ke bagian pengecasan dan pengoperasian. Karena lori ini merupakan lori hybrid, maka pengecasan dapat dilakukan melalui listrik PLN dan panel surya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama untuk pengecasan menggunakan PLN. Nah, yang pertama dilakukan adalah mematikan MCB yang ada pada dashboard. Kemudian kita hubungkan kabel ini dengan listrik PLN. Yang ketiga, kita dapat menaikkan tombol MCB nomor 2 dan 4. Kita naikkan yang nomor 2 dan 4, maka pengecasan dengan listrik sudah dilakukan. Nah, selain menggunakan listrik, dapat juga dengan panel surya. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mematikan tombol MCB yang ada pada dashboard. Kemudian pastikan kabel ini tidak menyambung ke bagian mesin. Kemudian kita bisa menaikkan tombol dari MCB ini yang nomor 1, 3, dan 5. Setelah kita mengetahui bagaimana cara pengecasan dari lori hybrid ini, kita beralih ke bagian pengoperasian. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara menyalakan dari mesin ini. Yang pertama dilakukan adalah pastikan bahwa lori ini dalam keadaan aman. Kemudian kita pencet tombol reset dengan menggunakan injektor atau yang berbentuk seperti kawat sampai lampu indikator menyala berwarna hijau. Kemudian naikkan tombol MCB nomor 1, 3, dan 5. Setelah kita naikkan, maka kunci yang ada pada meja kanan dapat dinyalakan dan mesin dapat menyala. Setelah dinyalakan, kemudian cara mematikan dari lori ini adalah yang pertama, kunci kontak dipindah ke posisi off. Kemudian kita kembalikan tombol MCB ini, yaitu 135, ke posisi semula. Dan yang terakhir, kita dapat mematikan tombol reset dengan memencet menggunakan injektor kembali sampai lampu indikatornya mati. Nah, selanjutnya kita beralih ke pengoperasiannya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menyalakan mesin di bagian electrical box. Kemudian di sini tuh terdapat kunci yang digunakan untuk menyalakan mesin. Nah, di sini
Jika kita mau menyalakan mesin, kita tinggal putar tuas kuncinya menunjukkan tanda on, kemudian speedometer ini akan menyala. Nah, di sini kan terdapat reverser handle yang gunanya untuk menentukan arah dari lori ini, bisa ke depan ataupun ke belakang. Nah, setelah kita nyalakan, kemudian kita menentukan arah dari lori ini. Misalnya kita mau mengarah ke depan, nah ini diarahkan ke depan. Kemudian kunci dari rem tangan ini kita buka. Nah, kunci rem tangan ini kan gunanya untuk mengunci agar kendaraan tetap diam. Nah, ketika kita akan menjalankan lori ini, kunci ini tinggal dibuka. Kemudian kita tinggal menarik tuas dari throttle untuk menjalankan lori sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Nah, sebaiknya dalam menariknya itu kita perlahan-lahan karena menghindari terjadinya slip ataupun kesalahan pada berjalannya lori ini. Seperti ini cara menariknya, pelan-pelan saja. Nah, di PPI ini, di lintas PPI biasanya digunakan kecepatan sekitar 8 sampai dengan 14 atau 10 sampai 14 agar sarana ini tidak terjadi anjlokan dan lain sebagainya. Kemudian pada wesel ataupun lengkungan dia menggunakan kecepatan sekitar 5 sampai 8. Nah, untuk pengeremannya lakukan perlahan-lahan seperti ini. Jika untuk mengurangi kecepatan, lalu untuk menghentikan pelan-pelan juga tapi sampai seperti ini. Kemudian kita tutup kuncinya lagi dan kita kembalikan handle ini ke posisi netral. Kemudian kunci dari lori ini bisa kita balikan ke off. Nah, sekian dari pengenalan saya mengenai komponen dari meja panan sampai electrical box, kemudian panel surya dan sebagainya. Nah, di PPI ini, lori ini digunakan untuk fasilitas taruna dalam berlatih sarana perkereta apian. Selain itu juga digunakan untuk pengecekan, pengujian, dan perawatan dari prasarana perkereta apian. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai lori ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.